Sumen seharusnya sudah mati. Itu yang semua orang di Jiangcheng yakini pagi itu, ketika berita kecelakaan mobil menyebar. Dan rumah keluarga Su dipenuhi kain putih serta dupa duka. Saham-saham mulai bergetak. Gelisah, para kerabat datang dengan wajah berkabung yang terlalu rapi, dan seorang ayah berdiri di depan altar, menangisi putri yang katanya telah pergi. Namun Sumen masih bernapas. Ia berdiri di balik tirai hujan, memandangi rumah yang seharusnya melindunginya, kini berubah menjadi panggung pemakaman palsu. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kemarahan yang terlalu lama ditelan. Di tangannya ada sebuah buku catatan kecil. Sudutnya lusuh, berisi tulisan tangan yang ia kenal sejak kecil. Tulisan kembarannya, Su, Qingqing, aku tidak punya banyak waktu. Jika sesuatu terjadi padaku, tolong balaskan untukku. Itu kalimat terakhir di halaman terakhir. Sumen menutup buku itu, menekan dadanya sendiri seolah takut jantungnya pecah. Ia akhirnya mengerti, kecelakaan itu bukan kebetulan. Cinta yang ia percayai, keluarga yang ia bela mati-matian, semuanya adalah jaring yang dirajut perlahan untuk mencekiknya. Gu Chen, tunangannya, pria yang pernah bersumpah akan melindunginya seumur hidup, bersekongkol dengan Lin Tiantian, adik tirinya yang selalu berpura-pura polos. Mereka ingin saham, kekuasaan, dan kematiannya adalah harga yang pantas dibayar. Kalau begitu, bisik Sumen lirih di tengah hujan, aku akan hidup. Dan kalian akan membayar. Ia kembali ke rumah dengan langkah tenang, membuka pintu aula duka, dan menyaksikan wajah-wajah yang membeku ketakutan saat melihatnya berdiri hidup-hidup di depan altar. Namanya sendiri, ayah, katanya pelan, namun tajam, kenapa aku tidak diundang ke pemakamanku sendiri? Kekacauan terjadi, tangisan berubah menjadi teriakan. Gu Chen pucat pasi, Lin Tiantian, hampir jatuh terduduk. Dan di tengah semua itu, Sumen tersenyum kecil. Senyum seseorang, yang akhirnya berhenti menjadi korban. Ia mengambil alih segalanya dengan cepat namun rapi. Pengacara keluarga dipanggil, dewan, direksi ditenangkan. Sumen mengumumkan bahwa ia akan segera lulus dan mengambil alih grup Su sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Namun permainan belum selesai. Di antara kekacauan itu, muncul nama lain. Gu Tingfeng, paman Gu Chen, pria yang jarang muncul di pesta, selalu mengenakan jas gelap, tatapannya dingin dan suaranya tenang. Ia dikenal lemah secara fisik, sering keluar masuk rumah sakit. Namun anehnya semua orang segan padanya. Kekuasaan yang ia miliki tidak berisik, tapi nyata. Malam itu, setelah sebuah konfrontasi panjang yang melelahkan, Sumen berdiri di balkon rumahnya, memandang lampu kota. Angin membawa aroma hujan dan besi. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Udara malam tidak baik untukmu, kata suara rendah itu. Sumen menoleh. Gu Tingfeng berdiri tidak terlalu dekat, menjaga jarak dengan sopan. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Dan udara di rumah ini juga tidak pernah baik untukku, jawab Sumen datar. Ia mengira pria itu akan tersinggung. Namun Gu Tingfeng hanya mengangguk pelan. Kalau begitu kita sama. Keheningan menggantung. Ada sesuatu yang tidak diucapkan di antara mereka. Rasa sakit yang berbeda, tapi serupa. Kau tahu mereka mencoba membunuhku, kata Sumen akhirnya. Aku tahu, jawab Gu Tingfeng. Dan aku tahu kau butuh sekutu. Sumen menatapnya lurus. Apa yang kau mau? Gu Tingfeng tidak langsung menjawab. Ia memandang kota sejenak, lalu kembali menatapnya. Pernikahan. Kata itu jatuh seperti batu ke air tenang. Pernikahan kontrak, lanjutnya tenang. Aku butuh posisi yang tak bisa diganggu. Kau butuh perlindungan dan waktu. Kita saling menguntungkan. Sumen tertawa kecil, pahit. Dan cinta, tidak termasuk dalam perjanjian, jawab Gu Tingfeng jujur. Mereka menikah dengan upacara sederhana, tanpa romantisme, tanpa janji manis. Semua orang menyebutnya pernikahan terpaksa. Sumen sendiri mengira begitu. Hari-hari setelahnya berjalan lambat dan canggung. Mereka tinggal di rumah yang sama. Namun seperti dua orang asing yang saling menghormati jarak. Gu Tingfeng bangun pagi, minum obat, bekerja tanpa banyak bicara. Sumen sibuk dengan perusahaan, menghadapi pengkhianatan lama yang belum sepenuhnya mati. Namun pelan-pelan, hal-hal kecil mulai berubah. Gu Tingfeng selalu memastikan lampu ruang tamu menyala jika Sumen pulang larut. Ia tidak
Pernah bertanya kemana Sumen pergi, tapi selalu meninggalkan sup hangat di meja jika ia tahu Sumen belum makan. Sumen memperhatikan tangan Gu Tingfeng yang sedikit gemetar saat kelelahan, cara ia menahan batuk agar tidak mengganggu orang lain, dan bagaimana ia selalu berdiri sedikit di depan Sumen saat ada bahaya, seolah tubuh rapuhnya masih ingin melindungi. Sumen sendiri mulai bermimpi buruk di malam hari. Tentang air, tentang tangan yang menariknya ke bawah, tentang suara tawa Lin Tiantian. Setiap kali ia terbangun dengan napas terengah, selalu ada segelas air di meja samping, dan kadang-kadang, Gu Tingfeng duduk di kursi jauh, tidak menyentuhnya, hanya memastikan ia tidak sendirian. Aku tidak pandai menghibur, katanya suatu malam. Tapi aku bisa menemani. Itu cukup untuk membuat dada Sumen terasa hangat dengan cara yang menakutkan. Cinta tidak datang seperti badai. Ia datang seperti musim dingin yang perlahan mencair. Ketika Sumen hampir dijebak lagi dalam skandal, Gu Tingfeng yang bergerak lebih dulu. Diam, efisien, tanpa pamer. Ketika Gu Chen dan Lin Tiantian akhirnya terpojok oleh bukti dan pengkhianatan mereka sendiri, Sumen tidak merasakan kemenangan besar. Hanya kelelahan yang panjang. Ia pulang larut malam itu, hujan turun deras. Gu Tingfeng demam tinggi, tubuhnya lemah. Setelah memaksakan diri terlalu lama, Sumen duduk di samping ranjangnya, untuk pertama kali menyentuh dahi pria itu dengan tangannya sendiri. Panas. Kenapa kau selalu melakukan ini? Suaranya bergetar. Kau bahkan tidak berutang apapun padaku. Gu Tingfeng membuka mata setengah. Senyum tipis muncul, rapuh. Kau istriku. Hanya dua kata, namun menghancurkan semua tembok yang tersisa. Sumen menangis malam itu, tanpa suara. Untuk dirinya di masa lalu. Untuk Qingqing, untuk pria dingin di depannya yang ternyata jauh lebih hangat dari dunia yang pernah ia kenal. Pernikahan itu dimulai dari perjanjian, dari trauma, dari kepentingan. Namun setiap hari yang mereka lalui bersama, setiap percakapan yang jujur, setiap luka yang dibagi tanpa paksaan, perlahan mengubah segalanya. Cinta tidak pernah diminta, ia tumbuh, diam-diam, di antara dua jiwa yang sama-sama terluka. Yang akhirnya belajar bahwa bertahan hidup tidak harus sendirian. Sumen baru benar-benar menyadari satu hal setelah demam Gu Tingfeng turun malam itu. Ia takut kehilangan pria itu. Ketakutan itu datang pelan, tidak meledak-ledak, namun menetap di dada seperti bayangan yang menolak pergi. Saat Gu Tingfeng akhirnya tertidur nyenyak, Sumen masih duduk di samping ranjang, memperhatikan wajahnya yang pucat, bulu mata yang panjang, dan garis lelah di antara alisnya. Pria ini tidak pernah meminta apapun darinya. Tidak meminta cinta, tidak meminta balasan, bahkan tidak meminta pengakuan. Dan justru karena itulah, Sumen merasa hatinya perlahan runtuh. Keesokan paginya, Gu Tingfeng bangun dengan kondisi lebih baik. Ia melihat Sumen tertidur di kursi, kepala bersandar di sisi ranjang. Selimut tipis menutupi bahunya. Untuk sesaat, ia hanya memandanginya, seolah ingin menghafal pemandangan itu. Ia tahu pernikahan mereka berawal dari kepentingan. Ia juga tahu dirinya bukan pria yang sehat. Bukan pria yang ideal untuk masa depan siapapun. Karena itu, sejak awal ia memutuskan satu hal, selama ia masih hidup, ia akan menjadi tembok pelindung terbaik untuk Sumen, tanpa berharap apapun sebagai imbalan. Namun perasaan manusia tidak selalu patuh pada logika. Hari-hari berlalu, Sumen semakin tenggelam dalam urusan perusahaan. Pembersihan internal, Grup Su tidak mudah. Orang-orang yang dulu menindasnya kini berpura-pura setia. Senyum palsu, kata-kata manis, dan pisau tersembunyi di belakang punggung. Setiap kali Sumen pulang dengan wajah lelah, Gu Tingfeng selalu ada. Kadang hanya duduk, diam di ruang tamu, membaca dokumen. Kadang menunggunya makan malam meski hanya beberapa suap. Kau tidak perlu menungguku, kata Sumen suatu malam. Aku tidak menunggu, jawab Gu Tingfeng tenang. Aku hanya belum tidur. Jawaban sederhana itu entah kenapa membuat Sumen tersenyum kecil. Trauma masa lalu tidak hilang begitu saja. Ada hari-hari ketika Sumen tiba-tiba membeku saat melihat kolam renang. Ada malam-malam ketika suara hujan membuat tangannya gemetar. Pada saat-saat seperti itu, Gu Tingfeng tidak pernah bertanya terlalu banyak. Ia hanya berdiri di jarak yang cukup dekat untuk memberi rasa aman,
namun cukup jauh untuk tidak memaksa. Su Men mulai berbicara sedikit demi sedikit. Tentang malam ketika ia dikurung. Tentang air yang menutup kepalanya. Tentang betapa menyakitkannya dihianati oleh orang-orang yang ia cintai. Ia tidak menangis. Suaranya datar, seolah menceritakan kisah orang lain. Gu Tingfeng mendengarkan tanpa memotong. Aku tidak akan berkata semuanya akan baik-baik saja, katanya setelah lama diam. Karena, aku tahu itu bohong. Su Men menoleh padanya. Tapi aku bisa memastikan satu hal, lanjutnya pelan. Selama aku ada, tidak ada yang akan menyentuhmu lagi. Kata-kata itu tidak heroik, tidak dramatis. Namun justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Perlahan, Su Men mulai melihat Gu Tingfeng bukan sebagai sekutu, bukan sebagai suami kontrak, melainkan sebagai pria dengan luka sendiri. Ia mengetahui bahwa Gu Tingfeng tumbuh di keluarga yang dingin, penuh perhitungan. Bahwa sakitnya bukan hanya fisik, tapi juga hasil dari pengorbanan masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan secara utuh. Ada malam ketika Gu Tingfeng duduk sendirian di balkon, menatap langit kosong. Su Men membawa 2 cangkir teh, lalu duduk di sampingnya tanpa bicara. Dulu, kata Gu Tingfeng tiba-tiba, aku berpikir jika aku cukup berguna, aku akan layak dicintai. Su Men menatap tangannya sendiri. Aku berpikir jika aku cukup patuh, balasnya pelan, aku tidak akan disakiti. Mereka saling tersenyum kecil, senyum 2 orang dewasa yang menyadari betapa kelirunya. Keyakinan lama mereka, hubungan mereka tidak berubah dalam semalam. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada pelukan tiba-tiba, namun sentuhan kecil mulai terasa berbeda. Ketika Gu Tingfeng membantu Su Men mengenakan mantel, ketika Su Men secara refleks meraih lengan Gu Tingfeng saat berjalan di tangga, dan suatu hari, tanpa mereka sadari, jarak itu hilang dengan sendirinya. Konflik belum berakhir, Gu Chen dan Lin Tiantian tidak menyerah begitu saja. Usaha terakhir, mereka hampir mencelakai Su Men lagi. Kali ini, Gu Tingfeng terluka saat melindunginya. Darah di jasnya membuat Su Men panik seperti belum pernah sebelumnya. Di rumah sakit, Su Men menggenggam tangannya dengan erat. Jangan lakukan ini lagi, suaranya pecah. Aku tidak kuat. Gu Tingfeng tersenyum lemah. Aku baik-baik saja. Itu bukan jawabanku. Su Men menunduk. Aku tidak ingin sendirian lagi. Gu Tingfeng terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya berharap. Aku juga, katanya akhirnya. Malam itu, tidak ada janji besar. Tidak ada kata cinta yang diucapkan. Namun mereka duduk, berdekatan, saling berbagi kehangatan, dan untuk pertama kalinya, pernikahan itu terasa nyata, bukan sebagai kontrak, bukan sebagai alat bertahan hidup, melainkan sebagai pilihan. Pilihan 2 orang yang sama-sama terluka, yang perlahan belajar bahwa mencintai tidak selalu berarti menyelamatkan satu sama lain. Kadang, mencintai berarti berjalan berdampingan, pelan-pelan, sambil menyembuhkan diri sendiri. Setelah malam di rumah sakit itu, sesuatu berubah di antara Su Men dan Gu Tingfeng, meski tidak ada satu pun dari mereka yang mengatakannya dengan jelas. Mereka tetap menjalani hari seperti biasa. Tetap bangun pagi, tetap sibuk, tetap tenang di depan orang lain. Namun ada keheningan baru yang berbeda. Keheningan yang tidak lagi terasa kosong. Su Men mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatiannya. Cara Gu Tingfeng selalu memeriksa kondisi tubuhnya sebelum rapat penting, cara ia menahan rasa tidak nyaman agar tidak merepotkan siapapun, dan cara ia selalu menempatkan Su Men di posisi paling aman tanpa terlihat mencolok. Sementara itu, Gu Tingfeng menyadari perubahan pada Su Men. Ia mulai makan lebih teratur. Tidak lagi memaksakan diri bekerja sampai larut tanpa istirahat. Kadang ia akan mengetuk pintu ruang kerja Gu Tingfeng hanya untuk menaruh secangkir teh hangat, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Gestur-gestur kecil itu perlahan mengikis dinding yang mereka bangun sejak awal. Su Men masih berjuang dengan traumanya. Ada hari ketika ia tiba-tiba merasa sesak di ruang rapat penuh orang. Ada saat ketika suara tertawa seseorang mengingatkannya pada masa lalu yang gelap. Pada saat-saat seperti itu, Gu Tingfeng selalu peka. Tanpa bertanya, ia akan berkata singkat, "Kita pulang." "Tidak, kau baik-baik saja." "Tidak, tahan sebentar lagi." Hanya keputusan sederhana yang memberi Su Men ruang untuk bernapas.
Su Men mulai mempercayainya, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai seseorang yang tidak akan memaksanya menjadi kuat setiap waktu. Suatu malam, listrik di rumah padam karena hujan badai. Rumah besar itu tenggelam dalam gelap. Su Men berdiri kaku di tangga, napasnya memburu. Kenangan lama datang tanpa izin. Gu Tingfeng menemukan Su Men di sana. Ini hanya mati listrik, katanya pelan. Ia tidak menyentuhnya, tidak menariknya, hanya berdiri cukup dekat agar Su Men tahu ia tidak sendirian. Beberapa detik berlalu, lalu Su Men melangkah satu langkah ke depan, jarak mereka menyempit. Untuk pertama kalinya, ia bersandar ringan di lengan Gu Tingfeng. Tubuh Gu Tingfeng menegang sesaat, lalu rileks. Aku di sini, katanya, hampir berbisik. Lampu menyala kembali beberapa menit kemudian. Namun Su Men tidak langsung menjauh. Sejak malam itu, jarak yang tersisa di antara mereka semakin tipis. Di sisi lain, dunia luar tidak pernah benar-benar tenang. Lin Tiantian, yang terpojok dan kehilangan perlindungan, mulai bertindak semakin nekat. Isu lama kembali dihembuskan. Gosip tentang pernikahan Su Men dan Gu Tingfeng disebut hanya sandiwara. Ada yang meragukan kepemimpinan Su Men, ada pula yang menunggu saat ia jatuh. Su Men mendengar semua itu, namun kali ini ia tidak sendirian menghadapinya. Dalam sebuah rapat besar Dewan Direksi, saat suasana memanas dan seseorang berani mempertanyakan kelayakannya, Gu Tingfeng berbicara. Suaranya tidak keras, tidak emosional. Jika ada yang meragukan kemampuan istri saya, katanya tenang, itu berarti Anda belum membaca laporan kinerja yang ia hasilkan sendiri. Ia meletakkan dokumen di meja. Angka-angka berbicara lebih lantang dari emosi. Su Men menatapnya sekilas. Hanya sesaat. Namun di dalam dada, sesuatu bergetar. Malam itu, saat mereka pulang, Su Men berkata, terima kasih. Gu Tingfeng menoleh. Untuk apa? Untuk percaya padaku, jawabnya. Gu Tingfeng tersenyum tipis. Aku tidak perlu belajar untuk itu. Kalimat sederhana itu menancap lebih dalam dari pujian manapun. Hubungan mereka tetap berjalan pelan. Tidak ada pengakuan cinta, tidak ada tuntutan. Namun, mereka mulai berbagi lebih banyak hal. Sarapan bersama, jalan singkat di taman saat sore. Obrolan ringan tentang hal-hal sepele yang dulu terasa tidak perlu. Su Men tertawa lebih sering. Gu Tingfeng tidak lagi terlihat terlalu sendiri. Suatu hari, Su Men menemukan berkas medis lama di ruang kerja Gu Tingfeng. Ia tidak membukanya, hanya melihat tanggal-tanggal yang panjang, nama rumah sakit, dan catatan. Dokter, malamnya, ia bertanya, kondisimu, seberapa serius? Gu Tingfeng terdiam sejenak, cukup untuk membuatku terbiasa hidup sendiri. Su Men menatapnya lama. Kalau begitu, biasakan juga hidup bersamaku. Gu Tingfeng terkejut. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus menjawab apa. Su Men berdiri, lalu berkata pelan, aku tidak menjanjikan apa-apa. Aku juga masih takut. Tapi, aku tidak ingin kita hanya bertahan. Aku ingin kita benar-benar hidup. Gu Tingfeng menunduk. Dadanya terasa sesak, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang lebih berat. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa memberimu masa depan, katanya jujur. Su Men tersenyum lembut. Aku tidak meminta masa depan yang panjang. Aku hanya meminta, hari ini, dan besok, kita jalani pelan-pelan. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini hangat. Malam itu, Gu Tingfeng akhirnya menggenggam tangan Su Men. Tidak erat, tidak posesif. Hanya, cukup untuk menyampaikan satu hal. Aku memilihmu. Dan Su Men, tanpa ragu, menggenggamnya kembali. Di luar, hujan turun perlahan. Tidak lagi menakutkan. Tidak lagi membawa kenangan kelam. Bagi dua orang yang pernah hancur, malam itu bukan awal yang sempurna. Namun itu adalah awal yang jujur. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang lebih tenang, seolah dunia memberi mereka jeda kecil untuk bernapas. Su Men dan Gu Tingfeng tidak berubah menjadi pasangan manis yang lengket. Mereka tetap dewasa, tetap berhati-hati. Namun sesuatu yang tak terlihat kini mengikat mereka lebih kuat dari kontrak apapun. Su Men mulai pulang lebih awal jika tidak ada rapat penting. Bukan karena diminta, melainkan karena ia ingin. Ada rasa aman yang tidak ia temukan dimanapun selain di rumah itu. Ada seseorang yang menunggunya, bukan dengan tuntutan, tapi dengan kehadiran. Gu Tingfeng, di sisi lain,
mulai memperhatikan tubuhnya sendiri dengan lebih serius. Ia minum obat tepat waktu, tidak lagi mengabaikan peringatan dokter. Ketika asistennya menegur, ia hanya menjawab singkat, ada seseorang yang akan marah jika aku keras kepala. Ia tidak pernah mengatakan siapa orang itu. Namun asistennya tahu, Sumen juga mulai belajar hal baru. Ia belajar bahwa mencintai seseorang yang terluka berarti menerima hari-hari lemah, bukan hanya hari-hari kuat. Ada pagi ketika Gu Tingfeng sulit bangun dari tempat tidur. Ada malam ketika nyeri membuatnya terdiam lama. Pada saat-saat seperti itu, Sumen tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di sampingnya, membacakan laporan ringan, atau menceritakan hal-hal sepele dari kantor. Kehadirannya tidak menyembuhkan, namun menenangkan. Suatu sore, mereka berjalan pelan di taman rumah. Matahari hampir tenggelam, angin sejuk menyentuh kulit. Dulu aku pikir aku tidak akan pernah bisa berjalan seperti ini, kata Sumen tiba-tiba. Tanpa merasa harus waspada setiap detik, Gu Tingfeng menoleh padanya. Sekarang aku masih waspada, jawabnya jujur. Tapi aku tidak sendirian. Gu Tingfeng tidak menjawab, namun langkahnya melambat, menyesuaikan ritme Sumen. Masalah datang tanpa undangan. Gu Chen, yang posisinya semakin terjepit, mengambil langkah terakhir yang paling berbahaya. Ia mencoba menyerang reputasi Sumen secara terbuka, memanfaatkan masa lalu dan menyebarkan narasi bahwa Sumen tidak stabil secara mental. Berita itu menyebar cepat, kejam, dan keji. Untuk pertama kalinya setelah lama, Sumen merasa goyah. Ia duduk di ruang kerja, menatap layar yang penuh komentar jahat. Tangannya dingin, napasnya pendek. Trauma lama mengetuk kembali, lebih keras dari sebelumnya. Gu Tingfeng masuk tanpa mengetuk. Ia melihat wajah Sumen, lalu menutup pintu dengan tenang. Ia tidak bertanya. Ia mematikan layar, lalu berlutut di depan Sumen, menyamakan tinggi mereka. Lihat aku, katanya pelan. Sumen perlahan mengangkat pandangan. Apapun yang mereka katakan, lanjut Gu Tingfeng, tidak mengubah siapa dirimu. Dan tidak mengubah caraku melihatmu. Sumen menelan ludah. Bagaimana jika aku benar-benar rusak? Gu Tingfeng terdiam sejenak. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat tenang, kalau kau rusak, maka aku juga. Dan itu tidak membuat kita tidak layak. Kalimat itu membuat pertahanan Sumen runtuh. Ia menangis. Tidak terisak, tidak histeris. Tangisan sunyi yang selama ini ia tahan. Gu Tingfeng tidak memeluknya langsung. Ia hanya membuka lengannya, memberi pilihan. Sumen memilih masuk ke dalamnya. Pelukan itu sederhana, tidak penuh gairah. Namun bagi Sumen, itu adalah tempat paling aman yang pernah ia kenal. Setelah badai itu, mereka bergerak bersama. Tidak lagi saling melindungi secara sepihak, melainkan berdampingan. Gu Tingfeng menggunakan pengaruhnya untuk menghancurkan kebohongan Gu Chen secara legal dan bersih. Tidak ada balas dendam emosional, hanya keadilan yang dingin. Gu Chen akhirnya jatuh. Lin Tiantian menghilang dari pusat perhatian. Dunia bergerak maju, namun luka tidak hilang seketika. Suatu malam, setelah semua reda, Sumen duduk di tepi ranjang. Gu Tingfeng baru saja selesai minum obat. Kalau suatu hari kau pergi lebih dulu, kata Sumen tiba-tiba, suaranya hampir tak terdengar. Aku akan marah. Gu Tingfeng tersenyum kecil. Aku akan berusaha keras agar tidak membuatmu marah. Sumen menatapnya. Aku serius. Aku juga, jawab Gu Tingfeng. Karena itu aku masih di sini. Keheningan menyelimuti mereka. Kali ini tidak canggung. Gu Tingfeng mengangkat tangan, menyentuh pipi Sumen dengan ragu, seolah bertanya tanpa kata. Sumen tidak menghindar. Ia menutup mata. Ciuman pertama mereka tidak dalam. Tidak terburu-buru. Hanya sentuhan lembut dua orang yang saling memastikan. Setelahnya, mereka tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Hubungan mereka tetap slow, tetap hati-hati. Namun kini jelas, mereka bukan lagi dua orang yang bertahan hidup bersama karena keadaan. Mereka memilih satu sama lain. Dan di dunia yang pernah begitu kejam pada mereka, pilihan itu terasa seperti keberanian terbesar yang pernah mereka miliki. Setelah ciuman itu, tidak ada perubahan besar yang langsung terlihat. Tidak ada janji, tidak ada kata, aku cinta kamu, yang diucapkan. Namun justru karena itu, hubungan mereka terasa semakin dalam. Mereka kembali ke rutinitas masing-masing,
tetapi kini ada kesadaran baru. Setiap pagi, Su Men akan menyiapkan sarapan sederhana meski tahu Gu Tingfeng mungkin hanya makan sedikit. Setiap malam, Gu Tingfeng akan memastikan Su Men sudah pulang dengan selamat. Sebelum ia sendiri beristirahat, kedekatan mereka tumbuh tanpa paksaan. Su Men mulai menghadiri terapi secara rutin. Ia tidak lagi menganggapnya sebagai tanda kelemahan. Gu Tingfeng tidak pernah ikut campur, namun selalu menunggunya di mobil. Setelah sesi selesai, membawa air hangat dan tatapan yang tenang. "Apa kau ingin bicara?" tanyanya suatu kali. "Belum," jawab Su Men jujur. Gu Tingfeng mengangguk. Tidak apa-apa, ia tidak pernah memaksa Su Men untuk sembuh lebih cepat. Dan itu, bagi Su Men, adalah bentuk cinta yang paling langka. Di sisi lain, kondisi Gu Tingfeng sempat memburuk. Ada satu malam ketika nyeri datang tiba-tiba dan ia hampir pingsan. Su Men panik, tangannya gemetar saat memanggil dokter keluarga. Saat Gu Tingfeng sadar kembali, hal pertama yang ia lihat adalah Su Men duduk di lantai. Punggung bersandar ke ranjang, matanya merah. "Maaf," kata Gu Tingfeng lemah. Su Men menggeleng, menahan emosi. "Jangan minta maaf karena hidup." Kalimat itu membuat Gu Tingfeng terdiam lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa keberadaannya bukan lagi beban bagi seseorang. Ia berarti. Setelah kejadian itu, Su Men menjadi lebih protektif. Ia tidak melarang, tidak mengekang. Namun ia belajar membaca tanda-tanda kecil. Jika wajah Gu Tingfeng pucat, ia akan berkata, "Rapat bisa ditunda." Jika napasnya tidak teratur, ia akan menggenggam tangannya tanpa bicara. Gu Tingfeng menerima semua itu dengan tenang. Ia tidak lagi merasa harus selalu kuat. Waktu berjalan, musim berganti. Su Men berhasil menstabilkan grup Su sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada lagi bisikan yang meremehkannya. Orang-orang mulai melihatnya bukan sebagai pewaris yang selamat dari tragedi, melainkan sebagai pemimpin yang layak. Pada malam perayaan kecil bersama tim inti, Su Men pulang dengan senyum lelah. Gu Tingfeng menunggunya di ruang tamu, lampu redup, secangkir teh masih mengepul. "Kau hebat hari ini," katanya. Su Men tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Aku bisa sampai sejauh ini karena ada tempat untuk pulang." Gu Tingfeng menoleh. Kita," jawab Su Men pelan. Kata itu sederhana, tapi berat. Gu Tingfeng menggenggam tangan Su Men, lebih erat dari biasanya. Ada satu malam ketika hujan turun deras, mirip dengan malam-malam kelam di masa lalu. Su Men terbangun karena mimpi buruk, napasnya tersengal. Kali ini, sebelum kepanikan menguasai, ia merasakan lengan Gu Tingfeng di sekelilingnya. "Tenang," bisik Gu Tingfeng, setengah sadar. "Aku di sini." Su Men menangis dalam diam, wajahnya tersembunyi di dada Gu Tingfeng. Tidak ada rasa takut disentuh. Tidak ada bayangan air yang menenggelamkannya. Hanya detak jantung yang stabil, mengingatkannya bahwa ia masih hidup dan aman. Pagi itu, mereka bangun berdampingan. Tidak ada kecanggungan, hanya keheningan yang nyaman. "Aku tidak menyesal," kata Su Men tiba-tiba. "Apa?" tanya Gu Tingfeng. "Menikah denganmu," jawabnya jujur. Gu Tingfeng tersenyum kecil. "Aku juga tidak." Hari-hari mereka tetap tidak sempurna. Ada perbedaan pendapat, ada hari-hari lelah, ada ketakutan yang sesekali muncul kembali. Namun mereka belajar satu hal penting. Cinta tidak selalu terasa seperti api. Kadang, cinta terasa seperti rumah yang lampunya selalu menyala, bahkan ketika dunia di luar gelap dan dingin. Waktu terus berjalan, membawa mereka ke fase yang lebih sunyi namun lebih dalam. Tidak ada lagi gejolak besar yang datang bertubi-tubi, tetapi justru di ketenangan itulah Su Men mulai menyadari betapa rapuh dan berharganya kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Gu Tingfeng semakin sering harus menjalani pemeriksaan rutin. Rumah sakit menjadi tempat yang terlalu familiar. Su Men selalu ikut, meski terkadang hanya duduk di sudut ruangan. Membaca dokumen sambil sesekali melirik ke arah pria yang kini begitu berarti baginya. "Aku baik-baik saja," kata Gu Tingfeng setiap kali melihat kerutan di dahi Su Men. Su Men hanya mengangguk, namun tangannya selalu menggenggam erat tasnya, seolah jika ia melepasnya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Suatu hari, dokter memanggil mereka berdua masuk bersama. Nada suaranya tenang, profesional, terlalu tenang untuk membuat Su Men merasa nyaman. Penjelasan medis mengalir,
tentang kondisi kronis, tentang perawatan jangka panjang, tentang kemungkinan yang tidak pasti. Su Men mendengarkan tanpa menyela. Gu Tingfeng juga tenang, seolah sudah lama berdamai dengan semua itu. Namun saat mereka keluar dari ruangan, Su Men berhenti berjalan. "Kenapa kau tidak pernah mengatakan sejujurnya?" tanyanya pelan. Gu Tingfeng menatapnya lama. "Karena aku takut." Su Men terkejut. Itu pertama kalinya Gu Tingfeng mengucapkan kata itu tanpa ragu. "Aku takut kau akan melihatku sebagai beban," lanjutnya. "Atau lebih buruk, kau akan tinggal. Karena kasihan." Su Men menggeleng keras. Matanya berkaca-kaca. "Aku tinggal karena aku mau. Karena aku memilihmu. Jangan pernah mengambil hak itu dariku." Gu Tingfeng menutup mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, ada kilau emosi yang selama ini ia sembunyikan. Sejak hari itu, Gu Tingfeng mulai lebih terbuka. Tentang rasa sakit yang datang tiba-tiba. Tentang malam-malam ketika ia terbangun dengan napas berat. Tentang ketakutannya sendiri, akan waktu yang tidak ia miliki sepenuhnya. Su Men mendengarkan semuanya. Kadang dengan air mata, kadang dengan senyum kecil yang dipaksakan. Namun ia tidak pernah pergi. Sebaliknya, ia semakin terlibat dalam hidup Gu Tingfeng. Ia mengatur ulang jadwal kerjanya, menolak beberapa proyek besar, dan belajar memasak makanan yang direkomendasikan dokter, meski rasanya sering kali aneh. Gu Tingfeng memperhatikannya suatu malam di dapur, saat Su Men dengan serius menakar bumbu. "Kau tidak harus melakukan semua ini," katanya. Su Men tidak menoleh. "Aku tahu." "Lalu kenapa?" "Karena mencintai seseorang bukan soal harus," jawab Su Men pelan. "Ini soal ingin." Kalimat itu menetap lama di benak Gu Tingfeng. Di luar rumah, rumor mulai beredar. Ada yang mengatakan pernikahan mereka hanya formalitas. Ada yang berspekulasi bahwa Su Men akan segera meninggalkan Gu Tingfeng demi masa depan yang lebih aman. Su Men mendengar semuanya, namun tidak bereaksi. Hingga suatu hari, dalam sebuah acara bisnis besar, seseorang dengan berani bertanya di depan umum, "Apakah Anda tidak menyesal menikah dengan pria yang kondisinya seperti itu?" Ruangan menjadi sunyi. Su Men berdiri, menatap orang itu dengan tenang. "Jika Anda menilai seseorang hanya dari seberapa lama ia bisa hidup," katanya pelan namun jelas, "maka Anda tidak akan pernah mengerti apa arti hidup itu sendiri." Gu Tingfeng yang duduk di sampingnya menunduk, dadanya terasa sesak. Bukan karena sakit, melainkan karena perasaan yang terlalu penuh. Malam itu, di rumah, Gu Tingfeng memeluk Su Men lebih lama dari biasanya. "Aku tidak pantas mendapatkannya," bisiknya. Su Men menggeleng, menyandarkan kepala di dadanya. "Kau bukan hadiah. Kau adalah pilihanku." Hubungan mereka semakin matang. Tidak lagi dipenuhi keraguan yang sama. Masih ada ketakutan, ya, masih ada luka. Namun kini mereka menghadapinya bersama. Su Men belajar bahwa mencintai seseorang yang mungkin tidak bisa bersamanya selamanya berarti berani hadir sepenuhnya di setiap hari yang ada. Gu Tingfeng belajar bahwa menerima cinta tidak membuatnya lemah. Suatu pagi, saat matahari masuk lembut melalui jendela, Gu Tingfeng memandang Su Men yang masih tertidur. Wajahnya tenang, tidak lagi menyimpan bayangan masa lalu. Ia mengulurkan tangan, menyentuh rambut Su Men dengan hati-hati. Dalam hatinya, Gu Tingfeng berjanji, selama napas masih ada, ia akan hidup sebaik mungkin. Bukan untuk melawan waktu. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang lebih pelan, seolah waktu sendiri belajar menghormati keberadaan mereka. Tidak ada lagi usaha untuk berlari lebih cepat dari takdir. Yang ada hanyalah kesadaran untuk hadir sepenuhnya. Gu Tingfeng mulai menulis. Awalnya hanya catatan kecil di buku hitam yang selalu ia simpan di laci. Tentang hal-hal sederhana, aroma teh pagi, cara Su Men mengerutkan dahi saat membaca laporan, suara hujan yang memantul di jendela kamar mereka. Su Men menemukannya secara tidak sengaja. Ia tidak langsung membaca semuanya. Hanya satu halaman. Namun satu halaman itu cukup untuk membuat dadanya terasa hangat sekaligus nyeri. "Mengapa kau menulis ini?" tanya Su Men malam itu. Gu Tingfeng tersenyum tipis. "Aku ingin meninggalkan sesuatu yang jujur. Jika suatu hari aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata." Su Men menahan napas. "Jangan bicara seperti itu." Gu Tingfeng menggenggam tangannya. "Aku tidak menyerah. Aku hanya ingin siap." Sejak saat itu,
mereka mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu selalu tertunda. Berjalan pagi di taman dekat rumah, menonton film lama yang tidak punya akhir bahagia, memasak bersama, meski sering berakhir dengan dapur berantakan dan tawa yang tidak bisa ditahan. Sumen juga mulai membuka diri pada masa lalunya, tentang malam kecelakaan itu, tentang rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar pergi, tentang bagaimana ia dulu merasa tidak pantas hidup ketika orang-orang yang ia cintai tidak bisa diselamatkan. Gu Tingfeng mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak mencoba memperbaiki, tidak memberi solusi. Ia hanya ada. Aku dulu berpikir bertahan hidup adalah hukuman, kata Sumen suatu malam. Tapi, sekarang, aku mulai berpikir mungkin ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Tanya Gu Tingfeng. Untuk mencintai dengan benar, jawab Sumen lirih. Musim dingin datang lebih cepat tahun itu. Kondisi Gu Tingfeng kembali melemah. Ada hari-hari, ketika ia hanya bisa berbaring, napasnya pendek, wajahnya pucat. Sumen tetap bekerja, tetap memimpin, tetapi setiap malam ia duduk di sisi ranjang, memastikan pria itu tidak sendirian. Suatu malam, Gu Tingfeng terbangun dan mendapati Sumen tertidur sambil duduk, kepalanya bersandar di tepi ranjang. Ia mengangkat tangannya dengan susah payah, menyentuh pipi Sumen. Jangan menangis, bisiknya pelan, meski Sumen belum membuka mata. Namun Sumen terbangun, matanya langsung berkaca-kaca. Aku tidak menangis, katanya keras kepala. Gu Tingfeng tersenyum lemah. Kau selalu begitu. Ia menarik Sumen mendekat, sejauh yang ia bisa. Jika suatu hari aku pergi lebih dulu, katanya pelan, jangan hidup dalam bayanganku. Sumen menggenggam bajunya erat. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Belajarlah, jawab Gu Tingfeng. Seperti kau mengajariku menerima cinta. Kata-kata itu pecah di dada Sumen. Ia tidak menjawab. Ia hanya memeluk Gu Tingfeng seolah dunia bisa runtuh kapan saja. Beberapa minggu kemudian, kondisi Gu Tingfeng stabil kembali. Tidak membaik sepenuhnya, tapi cukup untuk bernapas tanpa rasa takut yang konstan. Dokter menyebutnya keajaiban kecil. Sumen menyebutnya waktu yang deep. Sumen tidak pernah mengatakan itu dengan keras, tapi di dalam hatinya, setiap hari bersama Gu Tingfeng terasa seperti hadiah yang bisa ditarik kembali kapan saja. Maka ia berhenti, menunda kebahagiaan. Mereka pergi ke kota kecil di pinggir laut, jauh dari rapat, jauh dari rumah sakit. Tidak ada agenda besar, hanya laut, angin asin, dan rumah kayu sederhana dengan jendela besar. Menghadap horizon, Gu Tingfeng duduk di kursi dekat jendela, selimut tipis menutupi kakinya. Sumen membuatkan teh, gerakannya pelan, seolah takut suara terlalu keras bisa merusak momen. Tempat ini indah, kata Gu Tingfeng. Tidak seindah kota besar, jawab Sumen. Tapi jujur, balasnya sambil tersenyum. Sumen tertawa kecil. Ia duduk di lantai, bersandar di kursi Gu Tingfeng, kepalanya tepat di sisi lututnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak memikirkan masa depan. Tidak memikirkan kemungkinan terburuk. Ia hanya mendengarkan suara napas pria itu, naik turun, masih ada. Suatu sore, hujan turun ringan. Mereka berjalan perlahan di tepi pantai. Gu Tingfeng harus berhenti beberapa kali, napasnya berat, tapi ia tidak mengeluh. Aku ingin mengingat hari ini, katanya tiba-tiba. Kenapa hari ini? Tanya Sumen. Karena aku merasa utuh, jawabnya jujur. Tidak kuat, tidak sempurna, tapi utuh. Sumen menoleh, matanya basah. Ia menggenggam tangan Gu Tingfeng lebih erat. Malam itu, mereka duduk berdampingan, selimut yang sama, suara ombak menjadi latar. Gu Tingfeng mengeluarkan buku hitamnya. Aku ingin membacakan sesuatu, katanya ragu. Sumen mengangguk. Jika suatu hari aku tidak ada, Gu Tingfeng membaca perlahan, jangan ingat aku sebagai seseorang yang pergi terlalu cepat. Ingat aku sebagai seseorang yang pernah hidup sepenuhnya bersamamu. Sumen tidak bisa menahan air mata kali ini. Ia menutup buku itu, lalu memeluk Gu Tingfeng. Berhenti menulis tentang pergi, katanya terisak. Tulislah tentang besok. Gu Tingfeng tersenyum lelah. Baik, besok kita sarapan apa? Kau memilih, jawab Sumen sambil tertawa di antara tangis. Setelah mereka kembali ke kota, kehidupan kembali menuntut perannya. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam diri Sumen. Ia tidak lagi keras pada dirinya sendiri. Ia mulai mendelegasikan
mulai mempercayai orang lain, dan yang terpenting, ia mulai mempercayai kebahagiaan. Suatu hari, Gu Tingfeng memintanya duduk di ruang kerja. Ada satu hal lagi, katanya. Su Men menegang. Apa? Aku sudah menyiapkan semuanya, ucap Gu Tingfeng pelan. Bukan karena aku ingin pergi, tapi karena aku mencintaimu. Ia menyerahkan sebuah map. Isinya bukan harta, bukan dokumen perusahaan. Isinya surat. Surat, untuk hari ulang tahunnya, untuk hari-hari ketika Su Men merasa gagal, untuk hari ketika hujan terasa terlalu berat. Ini tidak adil, kata Su Men sambil menangis. Kau meninggalkanku terlalu banyak kata. Supaya kau tidak pernah merasa sendirian, jawab Gu Tingfeng. Su Men memeluknya erat, seperti ingin mengingat bentuk tubuhnya, suhunya, keberadaannya. Malam itu, Su Men berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia tidak akan hidup dalam penyesalan. Ia akan mencintai tanpa menahan diri. Ia akan menangis jika harus, tertawa jika bisa, dan hidup, benar-benar hidup. Karena Gu Tingfeng telah mengajarkannya satu hal yang paling penting, bahwa cinta sejati bukan tentang seberapa lama dua orang bersama, melainkan seberapa dalam mereka hadir, selama waktu masih mengizinkan. Setelah hari-hari itu, Gu Tingfeng terlihat lebih tenang. Bukan karena kondisinya membaik secara ajaib, melainkan karena hatinya tidak lagi penuh dengan hal-hal yang belum terucap. Ia telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Dan entah kenapa, itu membuat napasnya terasa sedikit lebih ringan. Su Men menyadari perubahan itu. Ia sering mendapati Gu Tingfeng duduk diam di balkon pada sore hari, menatap langit yang perlahan berubah warna. Tidak melamun, tidak murung, hanya hadir. Kau terlihat damai, kata Su Men suatu kali, sambil menyelimutinya. Gu Tingfeng tersenyum kecil, karena aku tidak lagi takut kehilanganmu. Su Men terdiam. Kenapa? Karena aku tahu, lanjut Gu Tingfeng pelan, apapun yang terjadi nanti, apa yang kita miliki sekarang itu nyata, tidak bisa dihapus. Kata-kata itu menetap lama di hati Su Men. Beberapa minggu kemudian, Su Men harus melakukan perjalanan bisnis singkat keluar kota. Dulu, ia akan menunda atau membatalkan tanpa ragu. Kali ini, Gu Tingfeng justru yang mendorongnya pergi. Pergilah, katanya lembut. Aku menunggumu di rumah. Su Men ragu. Jika terjadi apa-apa, aku tidak sendirian, potong Gu Tingfeng. Dan kau juga tidak boleh berhenti hidup hanya karena aku. Kalimat itu terasa seperti ujian, namun Su Men tahu, ini adalah bentuk cinta Gu Tingfeng yang paling dewasa. Malam di hotel terasa sunyi. Untuk pertama kalinya setelah lama, Su Men tidur sendirian. Ia memandangi ponselnya lama, menunggu pesan. Tak lama kemudian, satu pesan masuk. Aku minum obat tepat waktu. Jangan khawatir, tidurlah. Su Men tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Keesokan paginya, ia pulang lebih cepat dari jadwal. Saat membuka pintu rumah, aroma teh langsung menyambutnya. Gu Tingfeng duduk di sofa, buku di tangan, selimut di bahu. Kau pulang, katanya, seolah itu hal paling biasa di dunia. Su Men berjalan cepat, lalu memeluknya tanpa kata. Pelukan itu lama, sunyi, penuh emosi, yang tidak perlu dijelaskan. Aku takut, bisik Su Men. Aku tahu, jawab Gu Tingfeng. Tapi kau tetap kembali. Itu keberanian. Hari demi hari berlalu, tidak selalu indah. Ada malam ketika Gu Tingfeng kesakitan dan Su Men harus menahan tangisnya. Ada pagi ketika Su Men kelelahan dan merasa dunia terlalu berat. Namun kini, mereka tidak saling menyembunyikan itu. Suatu malam, saat listrik padam dan rumah tenggelam dalam gelap, Su Men duduk di lantai. Punggung bersandar ke sofa. Jika aku kehilanganmu, katanya pelan, akhirnya berani mengucapkannya, aku takut aku tidak akan utuh lagi. Gu Tingfeng turun perlahan dari sofa, duduk di sampingnya meski napasnya berat. Kau akan utuh, katanya yakin. Karena aku tidak mengambil apapun darimu. Aku hanya menambahkan. Ia menyentuh dada Su Men. Semua kekuatanmu sudah ada di sini. Aku hanya mengingatkan. Air mata Su Men jatuh tanpa suara. Malam itu, mereka duduk berdampingan sampai listrik kembali menyala. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada janji kosong. Hanya kehadiran. Dan itu cukup. Beberapa hari kemudian, Gu Tingfeng menulis lagi di buku hitamnya. Kali ini, Su Men duduk di depannya. Tentang apa? Tanya Su Men. Tentang hari tua,
jawab Gu Tingfeng sambil tersenyum. Su Men tertawa kecil. Kau selalu menulis hal-hal yang belum tentu terjadi. Tapi indah untuk dibayangkan, balasnya. Bahkan jika hanya sebagai kemungkinan. Su Men menatapnya lama, lalu mengangguk. Kalau begitu, tulislah aku tetap di sana. Gu Tingfeng berhenti menulis, menatapnya lembut. Kau selalu di sana, dan di antara ketidakpastian hidup, di antara waktu yang tidak bisa dijanjikan, mereka memilih. Satu hal yang bisa mereka kendalikan. Untuk saling mencintai hari ini. Bukan dengan ketakutan, bukan dengan penyesalan, tapi dengan keberanian yang tenang. Musim semi datang tanpa banyak pengumuman. Pohon-pohon di halaman mulai berbunga. Dan udara membawa wangi baru, ringan, hampir penuh harapan. Su Men memperhatikannya. Dari jendela dapur sambil menuang air panas ke cangkir Gu Tingfeng. Akhir-akhir ini, napas Gu Tingfeng lebih teratur. Tidak stabil sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat Su Men berani bernapas lebih lega. Kau tersenyum, kata Gu Tingfeng, memperhatikannya. Hanya berpikir, sudah lama aku tidak membenci pagi, jawab Su Men jujur. Gu Tingfeng tertawa pelan, pagi juga akhirnya berdamai denganmu. Hari itu, mereka menerima undangan pernikahan dari seorang rekan lama. Su Men membaca nama-nama di kartu itu lama, lalu meletakkannya perlahan. Kita tidak harus datang, katanya hati-hati. Gu Tingfeng menggeleng. Aku ingin pergi. Su Men menatapnya, khawatir. Itu akan melelahkan. Aku tahu, jawab Gu Tingfeng. Tapi aku ingin hadir sebagai pasanganmu. Bukan sebagai seseorang yang disembunyikan dari dunia. Kalimat itu membuat Su Men terdiam. Ia mengangguk pelan. Di hari pernikahan itu, Gu Tingfeng mengenakan setelan sederhana. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Saat mereka memasuki ruangan, beberapa pandangan tertuju pada mereka. Ada rasa ingin tahu, ada keraguan, ada kasihan. Su Men merasakan tangan Gu Tingfeng mengencang menggenggam tangannya. Kita bisa pergi kapan saja, bisiknya. Tidak, jawab Gu Tingfeng pelan tapi tegas. Kita tinggal, dan mereka tinggal. Mereka duduk berdampingan, berbincang seperlunya, tersenyum secukupnya. Tidak membuktikan apapun, tidak menjelaskan apapun. Namun ketika seseorang dengan hati-hati berkata, kalian terlihat bahagia, Su Men tersenyum tanpa ragu. Kami memang bahagia, jawabnya. Malam itu, saat kembali ke rumah, Gu Tingfeng terlihat kelelahan. Su Men membantunya, berbaring, tangannya cekatan namun lembut. Maaf, kata Gu Tingfeng lagi, kebiasaan lama yang sulit hilang. Su Men menggeleng. Hari ini kau menang. Menang apa? Menang melawan rasa takutmu sendiri. Gu Tingfeng tersenyum tipis sebelum tertidur. Beberapa hari kemudian, Su Men menerima kabar tak terduga, hasil evaluasi medis terbaru. Gu Tingfeng menunjukkan respons yang lebih baik dari perkiraan. Bukan kesembuhan, bukan keajaiban besar, tapi ada perpanjangan waktu. Dokter menyebutnya stabil sementara. Su Men menyebutnya kesempatan. Ia tidak langsung memberitahu Gu Tingfeng. Malam itu, ia hanya memeluknya lebih lama, lebih erat. Kau kenapa? Tanya Gu Tingfeng heran. Aku bersyukur, jawab Su Men pelan. Keesokan paginya, saat Su Men akhirnya menceritakannya, Gu Tingfeng terdiam lama. Tidak ada euforia, tidak ada tangis, hanya napas panjang. Berarti, kita punya sedikit lebih banyak hari, katanya. Ya, kalau begitu, Gu Tingfeng tersenyum kecil, jangan sia-siakan. Sejak hari itu, Gu Tingfeng mulai merencanakan hal-hal kecil. Menanam tanaman di balkon, mengajari Su Men resep lama ibunya, menyusun rak buku sesuai urutan yang ia sukai. Su Men memperhatikannya dengan perasaan campur aduk, bahagia, takut, penuh cinta. Suatu malam, saat mereka menyusun rak buku, Gu Tingfeng berhenti tiba-tiba. Jika suatu hari aku benar-benar pergi, katanya pelan, jangan hapus jejakku di rumah ini. Su Men menatapnya, matanya basah. Aku tidak akan menghapus. Aku akan hidup di sekitarnya. Gu Tingfeng mengangguk, puas. Malam itu, mereka tidur berdampingan, tangan saling menggenggam. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji berlebihan. Hanya satu kesepakatan sunyi di antara mereka. Apapun yang menunggu di depan, mereka akan menghadapinya tanpa berpaling. Hari-hari berikutnya mengalir dengan tenang, hampir terlalu tenang, seperti permukaan danau yang menyembunyikan kedalaman di bawahnya. Su Men mulai terbiasa dengan ritme baru.
Hidup mereka, ritme yang tidak lagi ditentukan oleh ambisi, melainkan oleh kondisi napas Gu Ting Feng setiap pagi. Ada hari-hari baik, ada hari-hari yang membuat Su Men ingin menghentikan waktu. Suatu pagi, Gu Ting Feng terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, memandang Su Men yang masih tertidur. Wajahnya damai, tidak lagi menyimpan ketegangan. Lama, Gu Ting Feng mengulurkan tangan, tapi berhenti di udara, seolah takut membangunkannya. Namun Su Men membuka mata. Kenapa menatapku seperti itu? Tanyanya dengan suara serak. Karena aku masih bisa, jawab Gu Ting Feng jujur. Su Men bangkit, memeluknya tanpa berkata apa-apa. Pelukan pagi itu terasa berbeda, lebih lama, lebih penuh, seolah mereka sama-sama sadar bahwa momen seperti ini tidak boleh dianggap biasa. Beberapa hari kemudian, Su Men jatuh sakit. Demam ringan, tubuh lelah. Dulu, ia akan tetap memaksa bekerja. Kali ini, Gu Ting Feng yang memaksanya beristirahat. Sekarang giliranku menjagamu, katanya sambil menyentuh kening Su Men. Su Men tersenyum lemah. Kau tidak seharusnya. Aku mau, potong Gu Ting Feng lembut. Jangan ambil ini dariku. Malam itu, Gu Ting Feng duduk di sisi ranjang Su Men, membacakan potongan buku yang ia tulis sendiri. Suaranya pelan, kadang terputus oleh napas yang tidak stabil, tapi Su Men mendengarkan dengan mata terpejam dan hati yang hangat. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya dirawat. Demam Su Men turun keesokan harinya. Namun sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa cinta mereka tidak lagi satu arah. Mereka saling menopang, dengan cara masing-masing, dengan keterbatasan masing-masing. Suatu sore, Su Men menemukan Gu Ting Feng duduk lama di ruang kerja, memandangi satu foto lama. Foto pernikahan mereka. Tidak megah, tidak penuh senyum palsu, tapi nyata. Kau menyesal? Tanya Su Men pelan. Gu Ting Feng menggeleng. Aku hanya berpikir, aku ingin menikahimu sekali lagi. Su Men terkejut. Apa? Bukan pesta besar, lanjut Gu Ting Feng. Hanya kita, saksi kecil, janji yang jujur. Su Men menahan napas. Kenapa sekarang? Karena sekarang aku tidak takut, jawab Gu Ting Feng. Aku ingin berjanji tanpa kebohongan. Tanpa berpura-pura kuat. Air mata Su Men jatuh. Ia mengangguk, tanpa ragu. Ya, pernikahan kecil itu berlangsung sederhana. Hanya beberapa orang terdekat. Tidak ada gaun mewah. Tidak ada pidato panjang. Hanya dua orang yang berdiri berhadapan, tangan saling menggenggam. Saat Gu Ting Feng mengucapkan janjinya, suaranya bergetar. Aku tidak bisa menjanjikan waktu yang panjang, katanya, menatap Su Men lurus. Tapi aku berjanji, selama aku ada, aku akan memilihmu. Setiap hari, Su Men menangis, tapi tersenyum. Aku tidak butuh selamanya, jawabnya. Aku hanya butuh kejujuran. Setelah hari itu, rumah mereka terasa berbeda. Lebih hangat, lebih penuh. Seolah janji sederhana itu menguatkan dinding-dindingnya. Namun malam tetap datang membawa kelelahan. Kondisi Gu Ting Feng perlahan kembali melemah. Ada hari-hari ketika ia harus menggunakan oksigen. Ada malam ketika Su Men terbangun hanya untuk memastikan dadanya masih bergerak. Dan setiap kali rasa takut datang, Su Men mengingat satu hal. Ia tidak lagi mencintai dengan menahan diri. Ia mencintai dengan berani. Suatu malam, Gu Ting Feng memanggilnya pelan. Jika suatu hari aku tidak bangun lagi, katanya lirih, jangan ingat malam ini sebagai perpisahan. Su Men menggenggam tangannya erat, air mata jatuh membasahi spray. Lalu sebagai apa? Sebagai bukti, jawab Gu Ting Feng, bahwa aku pernah dicintai sepenuh ini. Su Men menunduk, menyentuhkan kening mereka bersama. Dan aku, bisiknya, pernah mencintai tanpa menyesal. Di luar, malam terus berjalan. Waktu tetap bergerak, namun di dalam kamar itu, dua hati memilih untuk tetap tinggal bersama. Selama 1 detik lagi masih diizinkan. Pagi itu datang dengan cahaya yang sangat lembut, seolah matahari pun belajar untuk tidak terburu-buru. Su Men terbangun lebih dulu. Ia tidak langsung bergerak, tangannya masih berada di dada Gu Ting Feng, merasakan napas yang pelan namun ada. Masih ada. Ia menutup mata sebentar, mengucap syukur dalam diam. Gu Ting Feng membuka mata tak lama kemudian. Senyumnya lemah, tapi nyata. Kau tidak tidur? Tanyanya. Aku tidur, jawab Su Men. Aku hanya tidak ingin bangun.
Gu Tingfeng mengerti. Ia mengangkat tangan dengan susah payah, menyentuh rambut Sumen. Aku juga. Hari itu, Gu Tingfeng terlihat lebih rapuh. Sumen membatalkan semua jadwal tanpa ragu. Ponselnya dimatikan. Dunia bisa menunggu. Mereka duduk di ruang tamu, jendela terbuka. Angin masuk membawa suara kehidupan di luar, mobil lewat, tawa anak kecil, langkah orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang betapa berharganya hari ini. Sumen, panggil Gu Tingfeng tiba-tiba. Ya, apa kau bahagia? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Sumen terdiam lama. Ia menatap wajah pria di depannya, pucat, lelah, namun penuh ketenangan. Aku bahagia, jawabnya akhirnya. Bukan karena hidupku mudah, tapi karena aku hidup dengan jujur. Gu Tingfeng tersenyum. Itu sudah cukup. Siang itu, Gu Tingfeng tertidur lama. Sumen duduk di sampingnya, membaca surat-surat yang pernah ia tulis. Ia tidak membaca dengan sedih. Ia membaca dengan rasa terima kasih. Setiap kata adalah jejak. Setiap kalimat adalah bukti bahwa cinta mereka pernah benar-benar ada. Menjelang sore, Gu Tingfeng terbangun dan meminta air. Setelah minum, ia menatap Sumen. Lama, kau tidak perlu selalu kuat, katanya pelan. Sumen tersenyum pahit. Aku tahu, tapi aku ingin. Jangan menggantikan hidupmu dengan kenanganku, lanjut Gu Tingfeng. Jika suatu hari aku tidak ada, hidupkan dunia dengan caramu sendiri. Sumen menggenggam tangannya. Aku akan hidup, tapi aku tidak akan melupakan. Gu Tingfeng mengangguk, puas. Malam turun perlahan. Lampu kamar dinyalakan redup. Gu Tingfeng bernapas lebih berat. Men duduk di ranjang, memeluknya dari samping, membiarkan kepala Gu Tingfeng bersandar di bahunya. Apa kau takut? Tanya Sumen dengan suara hampir tak terdengar. Tidak, jawab Gu Tingfeng jujur. Aku hanya sedih meninggalkanmu sendirian. Sumen menahan tangis. Kau tidak meninggalkanku sendirian. Kau meninggalkanku dengan cinta. Gu Tingfeng tersenyum tipis. Kalau begitu, aku tenang. Malam itu, Sumen tidak tidur. Ia terus berbicara pelan, tentang hal-hal kecil, tentang pagi, tentang tanaman di balkon, tentang laut yang pernah mereka lihat bersama. Ia ingin Gu Tingfeng tetap mendengar, tetap tinggal. Entah sampai kapan. Menjelang subuh, napas Gu Tingfeng sangat pelan. Sumen menunduk, dahinya menyentuh pelipis Gu Tingfeng. Aku di sini, bisiknya. Kau tidak perlu terburu-buru. Dan untuk beberapa saat yang terasa seperti keabadian, waktu benar-benar melambat. Apapun yang akan terjadi setelah ini, Sumen tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak kehilangan cinta. Ia telah menjalaninya, sepenuh hati, tanpa sisa. Fajar benar-benar datang, bukan hanya sebagai cahaya, tapi sebagai batas antara ada dan tiada. Saat matahari naik sepenuhnya, Sumen masih duduk di tempat yang sama. Tubuh Gu Tingfeng sudah tidak lagi bernapas. Wajahnya tenang, seolah hanya tertidur setelah kelelahan panjang. Tidak ada rasa dingin yang mengejutkan, hanya keheningan yang begitu dalam sampai dada Men terasa kosong. Ia tidak menangis. Belum. Tangannya tetap menggenggam tangan Gu Tingfeng, jari-jari mereka saling bertaut seperti janji yang belum dilepaskan. Sumen menunduk, mencium punggung tangan itu dengan lembut. Selamat pagi, bisiknya. Hari ini cerah. Tidak ada jawaban. Beberapa menit berlalu, atau mungkin 1 jam. Waktu kehilangan maknanya. Hingga akhirnya, Sumen berdiri pelan, menyelimuti Gu Tingfeng dengan rapi, lalu berjalan keluar kamar untuk membuka jendela lebih lebar. Udara pagi masuk, bersih, hidup. Ia menutup mata sejenak. Kali ini, air mata jatuh. Tidak deras, tidak histeris. Hanya satu per satu, seperti hujan yang tahu kapan harus turun. Dokter datang. Xiao Jiang datang. Rumah yang semalam sunyi kini dipenuhi langkah kaki dan suara lirih. Sumen berdiri tegak. Ia menjawab semua pertanyaan dengan tenang. Menandatangani dokumen tanpa gemetar. Saat mereka membawa Gu Tingfeng pergi, Sumen tidak mengikuti. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Pergilah dengan tenang, katanya dalam hati. Aku akan baik-baik saja. Tidak sekarang, tapi suatu hari. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabut. Pemakaman sederhana, sesuai permintaan Gu Tingfeng. Tidak ada pidato panjang. Tidak ada tangisan dibuat-buat. Sumen mengenakan pakaian hitam. Wajahnya tenang, punggungnya lurus. Orang-orang berbisik. Ada yang kasihan, ada yang penasaran.
Ada yang menunggu dia runtuh. Tapi Sumen tidak runtuh. Ia berdiri di depan nisan itu lama sekali, hingga semua orang pergi. Tangannya menyentuh batu, dingin dengan lembut. Aku akan hidup, katanya pelan. Seperti yang kau minta. Malam-malam berikutnya adalah yang paling berat. Rumah terlalu sunyi. Kursi kosong di meja. Makan. Cangkir kopi yang tidak lagi disentuh. Sumen sering terbangun di tengah malam. Refleks mencari sosok di sampingnya, lalu terdiam saat menyadari kenyataan. Kadang ia duduk di lantai, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Kadang ia tersenyum sendiri saat mengingat hal kecil, cara Gu Tingfeng mengernyit saat membaca, caranya menyeduh teh, caranya menatap Sumen seolah dunia tidak pernah kejam. Cinta tidak hilang, ia hanya berubah bentuk. Bulan berganti, Sumen kembali bekerja. Ia menghadiri rapat, menandatangani kontrak, mengambil keputusan besar. Semua orang melihatnya sebagai wanita kuat yang tidak tergoyahkan. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali ia sendirian, ia masih berbicara pada Gu Tingfeng. Aku berhasil hari ini. Aku lelah. Aku rindu. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba. Sumen berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota yang basah. Ponselnya bergetar, pesan dari nomor lama Gu Tingfeng, yang ia simpan hanya untuk dibaca ulang. Ia tidak pernah menghapusnya. Ia tersenyum kecil. Tenanglah, gumamnya. Aku masih di sini. Malam itu, Sumen pulang lebih awal. Ia membuka balkon, menyiram tanaman yang dulu mereka rawat bersama. Daun-daun hijau itu tumbuh subur, seolah tidak tahu bahwa salah satu tangan yang merawatnya telah tiada. Sumen duduk di kursi, memejamkan mata, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya tidak terasa sesak. Kesedihan masih ada, kerinduan masih tinggal. Tapi di balik semua itu, ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Ia belajar hidup dengan luka. Bukan untuk melupakannya, melainkan untuk berjalan bersamanya. Dan jauh di dalam hatinya, Sumen tahu. Jika suatu hari nanti ia tersenyum tanpa rasa sakit, itu bukan karena cintanya memudar, melainkan karena cinta itu telah menjadi bagian dari dirinya. Musim hujan datang tanpa permisi, seperti duka yang dulu juga datang begitu saja dalam hidup Sumen. Setiap pagi langit Jiangcheng tertutup awan kelabu, seolah kota itu ikut belajar berduka bersamanya. Sudah hampir setahun sejak Gu Tingfeng pergi, dan dunia tidak runtuh seperti yang dulu ia takutkan. Dunia tetap berjalan, matahari tetap terbit, orang-orang tetap tertawa. Hanya hatinya yang belajar berdetak dengan ritme baru, ritme yang lebih pelan, lebih hati-hati. Sumen kini tinggal sendirian di rumah itu. Rumah yang dulu terasa hangat karena ada dua napas, kini terasa luas dan sunyi. Namun ia tidak pindah. Ia memilih tinggal, bukan karena terjebak masa lalu, tapi karena ia sudah berdamai dengannya. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, dan Sumen belajar menatapnya tanpa menangis. Setiap pagi ia bangun pukul 6, membuat teh hangat, lalu duduk di balkon. Tanaman yang dulu dirawat bersama Gu Tingfeng kini tumbuh rimbun. Ia menyiramnya dengan sabar, seperti menyiram dirinya sendiri, perlahan, konsisten, tanpa berharap hasil instan. Di kantor, Sumen menjadi sosok yang disegani. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun. Keputusan-keputusannya tegas, tapi tidak dingin. Ia belajar memimpin dengan empati, sesuatu yang dulu ia pelajari dari Gu Tingfeng tanpa sadar. Beberapa orang menyebutnya terlalu lembut, tapi hasil kerjanya selalu berbicara lebih keras. Namun ada malam-malam tertentu, biasanya saat hujan turun paling deras, di mana kenangan kembali mengetuk tanpa izin. Pada malam seperti itu, Sumen akan membuka laci meja kerjanya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya ada jam tangan Gu Tingfeng, sebuah pena, dan surat terakhir yang tidak pernah ia baca sampai habis. Ia tidak selalu kuat, ia hanya belajar untuk jujur pada perasaannya. Suatu hari, saat hujan turun rintik, Sumen menghadiri peringatan kematian Gu Tingfeng. Sendirian, ia membawa bunga putih sederhana. Tidak ada air mata, hanya keheningan yang penuh makna. Ia berdiri lama di depan nisan itu, lalu duduk di bangku dekat sana. Aku baik-baik saja, katanya pelan. Tidak selalu bahagia, tapi aku hidup. Angin berembus lembut, menggoyangkan daun-daun di sekitarnya. Untuk sesaat, Sumen merasa seolah seseorang duduk di sampingnya,
tidak berbicara, hanya menemani. Perasaan itu tidak membuatnya takut, justru menenangkan. Ia pulang dengan hati ringan. Beberapa minggu kemudian, Su Men mulai mengambil cuti singkat. Ia pergi ke kota kecil di pinggir laut, sendirian. Tidak ada jadwal padat, tidak ada rapat, hanya suara ombak dan aroma asin yang menenangkan. Di sana, ia berjalan menyusuri pantai setiap sore, membiarkan pasir menyentuh kakinya, membiarkan pikirannya mengalir bebas. Di kota kecil itu, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu tentang Su Group, tentang skandal lama, tentang kehilangan besar. Ia hanya seorang wanita yang duduk di kafe kecil, membaca buku, sesekali tersenyum pada orang asing. Suatu sore, saat hujan tipis turun, seorang pria duduk di meja sebelahnya. Tidak tampan, mencolok, tidak juga biasa saja. Wajahnya tenang, matanya hangat. Mereka tidak langsung berbicara, hanya saling menyadari keberadaan masing-masing. Beberapa menit kemudian, pria itu meminjamkan payung saat Su Men hendak pergi. Mereka tersenyum, bertukar terima kasih, lalu berpisah tanpa nama. Pertemuan itu tidak berarti apa-apa. Dan justru karena itu, terasa ringan. Hari-hari berlalu, Su Men kembali ke Jiangcheng. Rutinitasnya berlanjut, namun ada sesuatu yang berubah. Ia mulai merasa tidak bersalah saat tertawa. Tidak merasa berkhianat saat menikmati hari cerah. Ia mulai menerima bahwa mencintai Gu Tingfeng tidak berarti ia harus berhenti hidup. Suatu malam, ia bermimpi tentang Gu Tingfeng. Dalam mimpi itu, Gu Tingfeng berdiri jauh. Tersenyum, tidak mendekat, tidak pergi. Hanya menatapnya dengan mata yang penuh restu. Saat bangun, Su Men menangis. Tapi kali ini bukan karena sakit. Ia menulis surat, bukan untuk dikirim, hanya untuk dirinya sendiri. Aku masih mencintaimu, dan aku juga belajar mencintai hidupku. Waktu terus berjalan. 2 tahun berlalu, Su Men menjadi lebih tenang, lebih lembut pada dirinya sendiri. Luka itu tidak hilang, tapi tidak lagi berdarah. Ia menjadi bekas yang menguatkan. Suatu hari, ia kembali ke kota kecil itu untuk urusan bisnis. Tanpa rencana, tanpa harapan. Di kafe yang sama, ia bertemu pria dengan mata hangat itu lagi. Kali ini mereka berbincang tentang hal sederhana, tentang laut, tentang hujan. Tidak ada janji, tidak ada masa depan yang dibicarakan. Hanya 2 orang dewasa yang sama-sama membawa luka, saling menghormati jarak. Su Men pulang dengan perasaan yang tidak ia beri nama. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu tahu. Karena hidup tidak selalu tentang menggenggam erat. Kadang, hidup adalah tentang berjalan. Perlahan, membawa cinta lama di satu tangan, dan membuka tangan lainnya untuk kemungkinan baru. Dan Su Men, akhirnya, berjalan ke depan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk melanjutkan. Pertemuan kedua itu tidak langsung mengubah apapun, namun ia meninggalkan gema kecil di hati Su Men, seperti riak air yang pelan tapi terus melebar. Pria itu bernama Arga, nama yang sederhana, seperti caranya berbicara, seperti caranya duduk tanpa gelisah, seperti caranya menatap tanpa membuat orang merasa ditelanjangi. Mereka tidak bertukar nomor hari itu. Tidak juga membuat janji. Setelah minum kopi, mereka berdiri, saling mengangguk, lalu pergi ke arah berbeda. Anehnya, Su Men tidak merasa kehilangan. Ia hanya merasa tenang. Kembali ke Jiangcheng, hidupnya kembali pada ritme yang familiar. Pagi-pagi sibuk, rapat panjang, dokumen yang harus ditandatangani, keputusan yang berdampak pada banyak orang. Namun di sela-sela itu, ia mulai memberi ruang kecil untuk dirinya sendiri. Ia belajar pulang. Sebelum larut, ia belajar memasak lagi. Ia belajar duduk diam tanpa merasa harus produktif. Kadang ia masih memikirkan Arga, tapi tidak dengan cara yang mendesak. Lebih seperti memikirkan buku yang belum selesai dibaca. Ada rasa penasaran, tapi tidak gelisah. Suatu sore, saat hujan turun tiba-tiba, Su Men terjebak di lobi gedung kantor. Ia berdiri menatap keluar, menunggu hujan reda. Saat itulah ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Apa kau masih di Jiangcheng? Pesan singkat itu membuatnya terdiam. Beberapa detik kemudian, ia membalas. Ya, kau, di bawah gedungmu. Aku kebetulan ada urusan di sini. Hujan. Su Men menoleh ke arah pintu kaca. Di bawah payung hitam,
ia melihat sosok yang familiar. Arga berdiri dengan sabar, tidak melambaikan tangan, tidak memanggil namanya. Hanya berdiri, menunggu. Mereka tertawa kecil saat bertemu. Hujan masih deras, jadi mereka duduk di kafe kecil di lantai. Dasar, percakapan mengalir lebih mudah kali ini. Tentang pekerjaan, tentang kota, tentang hidup yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Aku pernah menikah, kata Sumen tiba-tiba, tanpa tahu kenapa ia mengatakannya. Arga mengangguk. Aku tahu. Bagaimana cara kau diam? Jawabnya jujur. Orang yang pernah mencintai dalam-dalam punya keheningan yang berbeda. Sumen tersenyum tipis. Tidak tersinggung. Justru merasa dipahami. Aku juga pernah kehilangan, lanjut Arga. Bukan pasangan, tapi seseorang yang membuatku percaya pada rumah. Mereka tidak menggali lebih dalam. Tidak ada cerita detail. Tidak ada luka yang dibuka paksa. Mereka hanya saling mengakui bahwa mereka datang dengan masa lalu. Dan itu cukup. Hari-hari berikutnya, mereka mulai bertemu sesekali. Tidak sering, tidak intens. Kadang makan, malam sederhana. Kadang hanya berjalan sebentar setelah hujan. Tidak ada sentuhan, berlebihan. Tidak ada janji. Tidak ada kata, kita. Sumen menyadari satu hal, bersama Arga, ia tidak merasa harus menjadi siapapun. Ia tidak harus kuat. Tidak harus sempurna. Ia bisa diam, dan Arga tidak mengisinya dengan kata-kata kosong. Namun setiap kali ia pulang ke rumah, melihat kursi kosong di balkon, melihat tanaman yang masih tumbuh, hatinya tetap bergetar. Rasa bersalah datang diam-diam. Suatu malam, ia berdiri lama di depan foto Gu Tingfeng. Foto itu sederhana, senyum kecil, mata yang tenang. Aku tidak melupakanmu, katanya pelan. Aku hanya belajar bernapas lagi. Malam itu, ia menangis. Tangis yang jujur, tangis yang ia tahan terlalu lama. Beberapa hari kemudian, Sumen mengajak Arga ke rumahnya. Bukan sebagai langkah besar, hanya makan malam. Ia memasak sendiri. Sederhana, Arga memperhatikan rumah itu dengan sopan, tidak banyak bertanya. Namun saat ia melihat balkon, ia berhenti. Tanaman-tanaman ini dirawat dengan cinta, katanya. Iya, jawab Sumen. Oleh dua orang. Arga tidak bertanya lagi. Saat malam semakin larut, mereka duduk berhadapan. Sumen akhirnya berkata, aku tidak tahu apa yang bisa kuberikan. Arga menatapnya dengan tenang. Aku tidak datang untuk mengambil. Jawaban itu membuat dada Sumen terasa hangat dan perih sekaligus. Ia sadar, mencintai lagi bukan soal menggantikan. Bukan soal melupakan, tapi soal memberi izin pada diri sendiri untuk merasa. Hubungan mereka berjalan lambat. Sangat lambat. Kadang Sumen mundur, menarik diri. Arga tidak mengejar. Ia hanya tetap ada, konsisten, tidak berubah. Sumen mulai percaya pada satu hal, cinta tidak selalu datang untuk menyembuhkan luka. Kadang ia datang untuk berjalan di samping luka itu, tanpa memaksanya hilang. Suatu pagi, saat matahari masuk lembut ke balkon, Sumen duduk sendirian, meminum teh hangat. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus memilih antara masa lalu dan masa depan. Ia membawa keduanya, dan mungkin, pelan-pelan, itu cukup. Waktu tidak lagi terasa seperti musuh. Ia berjalan pelan, memberi ruang bagi Sumen untuk menata napasnya sendiri. Hubungannya dengan Arga tetap seperti itu, tidak diberi label, tidak didefinisikan dengan kata-kata besar. Mereka bertemu ketika sama-sama ingin, berpisah tanpa rasa cemas. Tidak ada tuntutan, tidak ada janji yang harus ditepati dengan rasa takut. Namun justru disitulah kegelisahan kecil mulai tumbuh di hati Sumen. Bukan karena Arga berbuat salah. Justru karena ia terlalu baik, terlalu sabar, terlalu mengerti. Setiap kali Sumen mundur selangkah, Arga tidak menariknya kembali. Ia hanya berdiri di tempatnya, memberi ruang. Dan ruang itu kadang terasa menakutkan, karena Sumen terbiasa berjuang, bukan diberi kebebasan. Suatu malam, setelah makan malam sederhana di luar, Sumen duduk lama di dalam mobil. Sebelum turun, Arga tidak mematikan mesin. Ia menunggu. Ada yang ingin kau katakan? Tanya Arga lembut. Sumen menatap ke depan, jari-jarinya saling bertaut. Aku takut. Takut apa? Takut jika suatu hari aku benar-benar bahagia, lalu kehilangannya lagi. Arga tidak langsung menjawab. Ia mematikan mesin, lalu menoleh ke arah Sumen. Aku tidak
Bisa menjanjikan bahwa kau tidak akan kehilangan, katanya jujur. Aku hanya bisa menjanjikan bahwa selama aku di sini, aku akan hadir sepenuhnya. Kata-kata itu tidak dramatis, tidak manis berlebihan, tapi justru karena itu, Su Men merasakannya nyata. Ia mengangguk pelan. Itu cukup. Hari-hari berikutnya, Su Men mulai membuka bagian kecil dari hidupnya yang selama ini ia kunci rapat. Ia membawa Arga ke makam Gu Tingfeng. Tidak ada upacara, tidak ada air mata, hanya berdiri diam. Ini seseorang yang sangat penting bagiku, kata Su Men. Arga menunduk hormat. Terima kasih sudah membawaku ke sini. Tidak ada cemburu, tidak ada rasa tersisih, hanya penghormatan yang tenang. Dan di sanalah, Su Men menyadari satu hal, cinta yang sehat tidak merasa terancam oleh masa lalu. Namun masa lalu Su Men bukan hanya Gu Tingfeng. Beberapa bulan kemudian, masalah lama dari keluarga Su kembali muncul. Saham, konflik internal, orang-orang yang dulu ia singkirkan mulai bergerak lagi. Tekanan datang bertubi-tubi. Su Men kembali ke mode lamanya, dingin, fokus, hampir tidak tidur. Arga melihat perubahan itu. Ia tidak mengkritik. Ia hanya mengingatkan. Kau tidak sendirian, katanya suatu malam. Su Men tersenyum lelah. Aku terbiasa sendirian. Terbiasa bukan berarti harus, jawab Arga. Kalimat itu membuat Su Men berhenti. Ia menyadari betapa lama ia hidup dengan prinsip bertahan, bukan berbagi. Suatu hari, konflik itu memuncak. Su Men pulang larut malam, wajahnya pucat, langkahnya berat. Begitu pintu tertutup, ia duduk di lantai, punggung bersandar ke pintu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa benar-benar lelah. Tangisnya pecah, tidak terkendali. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Arga, aku di bawah, katanya singkat. Su Men tidak bertanya bagaimana Arga tahu. Ia membuka pintu, dan tanpa berkata apa-apa, ia memeluknya. Pelukan itu bukan pelarian, bukan juga permintaan diselamatkan. Hanya tempat bersandar. Arga memeluknya balik, tidak terlalu erat, tidak terlalu longgar. Seolah berkata, aku di sini, tapi kau tetap berdiri dengan kakimu sendiri. Malam itu, mereka duduk di sofa hingga larut. Tidak banyak bicara. Su Men tertidur dengan kepala bersandar di bahu Arga. Arga tidak bergerak, meski lengannya pegal. Ia tidak ingin membangunkannya. Dalam tidur itu, Su Men bermimpi. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di persimpangan. Di satu sisi ada Gu Tingfeng, tersenyum tenang. Di sisi lain, Arga berdiri sedikit jauh, tidak memanggil. Hanya menunggu. Gu Tingfeng menatapnya dan berkata, pergilah. Aku tidak kemana-mana. Saat terbangun, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak langsung menceritakan mimpi itu. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Ia mulai membiarkan Arga lebih dekat. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai seseorang yang hadir di masa kini. Namun cinta yang pelan juga membawa ujian yang pelan. Arga suatu hari mendapat tawaran kerja di kota lain. Tidak jauh, tapi cukup untuk mengubah ritme. Ia tidak langsung memberitahu Su Men. Ia ingin memikirkan semuanya matang. Ketika akhirnya ia mengatakannya, Su Men terdiam lama. Kau harus pergi, katanya akhirnya. Arga menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Aku ingin tahu, apa kau ingin aku bertahan? Su Men menarik napas panjang. Aku tidak ingin menahanku dengan rasa takut. Jika kau pergi, karena itu yang terbaik untukmu, aku akan mendukung. Jawaban itu dewasa, terlalu dewasa, dan justru itu yang membuat dada Arga sesak. Aku tidak ingin pergi, katanya jujur. Tapi aku juga tidak ingin kau memilih karena aku. Su Men tersenyum kecil. Lihat, kita sama-sama masih belajar. Mereka tidak mengambil keputusan malam itu. Hari-hari setelahnya dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan canggung, tapi penuh pertimbangan. Su Men menyadari bahwa mencintai lagi berarti siap menghadapi kemungkinan kehilangan lagi. Dan itu adalah ketakutan yang tidak bisa dihindari. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung Jiangcheng, Su Men berdiri di balkon. Angin menyentuh wajahnya. Ia menutup mata, mengingat semua yang telah ia lalui. Ia tidak lagi gadis yang dikhianati. Ia bukan janda yang hidup dalam bayang-bayang. Ia adalah wanita yang telah kehilangan, bertahan, dan kini berani merasa lagi. Ia mengambil ponsel dan mengirim pesan pada Arga. Apapun keputusanmu, aku ingin kau tahu satu hal.
Aku tidak lagi mencintai dengan rasa takut. Aku mencintai dengan kesadaran. Tak lama kemudian, balasan datang. Kalau begitu, izinkan aku mencintaimu dengan cara yang sama. Su Men tersenyum. Bukan senyum bahagia yang meledak-ledak, tapi senyum tenang, seperti seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Cerita ini belum berakhir. Tidak ada akhir yang tergesa-gesa. Karena bagi Su Men, cinta bukan tujuan akhir. Ia adalah perjalanan. Dan Su Men, akhirnya, berjalan tanpa menoleh ke belakang, bukan karena lupa, tapi karena ia sudah cukup kuat untuk membawa semua kenangan bersamanya, sambil melangkah ke hari esok. Keputusan itu tidak langsung datang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tenang di permukaan, tapi di dalam diri Su Men dan Arga, ada gelombang kecil yang terus bergerak. Mereka tetap bertemu, tetap berbincang, tetap tertawa pelan seperti biasa, namun ada jeda. Jeda sunyi yang lebih panjang dari sebelumnya. Bukan karena jarak, melainkan karena masing-masing sedang mendengarkan suara hatinya sendiri. Su Men mulai menyadari satu hal yang selama ini ia hindari, ia tidak takut ditinggalkan Arga. Yang ia takuti adalah dirinya sendiri, takut jika suatu hari ia kembali runtuh, kembali kehilangan pijakan, kembali menjadi wanita yang harus bertahan sendirian. Ia pernah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi bergantung pada siapapun. Dan kini, ia harus belajar membedakan antara bergantung dan berbagi. Suatu malam, Su Men pulang lebih awal dari kantor. Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Kota di bawah sana masih hidup, penuh cahaya dan suara, tapi hatinya terasa hening. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada sofa, dan memejamkan mata. Ia teringat masa-masa awal setelah Gu Tingfeng pergi. Saat ia merasa kuat hanya karena tidak menangis. Saat ia mengira bertahan berarti menutup diri. Ia tersenyum pahit. Ia telah tumbuh jauh sejak saat itu, tapi bekas kebiasaan lama masih sering muncul tanpa sadar. Ponselnya bergetar. Arga, apa kau sudah makan? Pesannya singkat. Su Men menatap layar beberapa detik sebelum membalas. Belum, tidak terlalu lapar. Beberapa menit kemudian, bel pintu berbunyi. Su Men terkejut. Ia berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya. Arga berdiri di sana dengan dua kotak makanan sederhana. Tidak ada ekspresi berlebihan, hanya senyum kecil yang akrab. Aku khawatir, katanya ringan. Dan aku kebetulan lewat. Su Men tertawa kecil. Kebetulan yang terlalu tepat. Mereka makan bersama di meja makan. Tidak ada pembicaraan berat, hanya hal-hal kecil. Tentang makanan yang terlalu asin. Tentang hujan yang katanya akan turun besok. Tentang tanaman di balkon yang mulai berbunga lagi. Setelah makan, mereka duduk diam. Su Men menatap meja, lalu menarik napas dalam. Arga, katanya akhirnya. Arga menoleh. Ya, aku ingin jujur. Aku mendengarkan. Su Men menggenggam tangannya sendiri. Aku tidak ingin menjadi wanita yang menahanmu. Karena takut sendirian. Tapi aku juga tidak ingin berpura-pura kuat dengan melepaskan sesuatu yang berarti bagiku. Arga tidak langsung menjawab. Ia memandang Su Men lama, seolah memastikan setiap kata tersimpan dengan baik. Aku tidak pernah merasa ditahan, katanya pelan. Dan aku tidak pernah merasa kau berpura-pura. Su Men mengangkat wajahnya. Lalu kenapa kau ragu? Arga tersenyum tipis. Karena aku tahu jika aku melangkah lebih jauh, aku tidak bisa setengah. Dan aku ingin memastikan kau benar-benar memilih, bukan hanya mengizinkan. Kata-kata itu membuat dada Su Men menghangat. Ia mengangguk pelan. Aku memilih. Dengan sadar, malam itu, tidak ada janji besar. Tidak ada keputusan final tentang pindah kota atau masa depan. Tapi ada satu hal yang berubah. Untuk pertama kalinya, Su Men menggenggam tangan. Arga lebih lama, tidak segera melepaskan. Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil yang nyata. Arga mulai lebih sering menginap. Tapi tetap menjaga batas. Kehadirannya tidak mendominasi rumah itu. Ia tidak mengubah apa pun tanpa bertanya. Ia tidak berusaha menggantikan siapapun. Su Men mulai terbiasa dengan suara langkah lain di pagi hari. Dengan dua cangkir teh di balkon. Dengan obrolan ringan sebelum tidur. Namun suatu sore, Su Men menerima kabar yang membuat langkahnya terhenti. Xiao Jiang datang ke kantornya dengan wajah tegang. Ada yang perlu Anda lihat, katanya. Dokumen di tangannya berisi laporan lama tentang Gu Tingfeng.
Tentang penyakitnya, tentang keputusan-keputusan yang ia ambil diam-diam sebelum menikah. Sumen membaca perlahan. Setiap baris terasa seperti membuka lapisan kenangan yang selama ini tersegel. Ia baru menyadari betapa banyak hal yang Gu Tingfeng simpan sendirian. Betapa ia melindungi Sumen bahkan dari kebenaran tentang dirinya sendiri. Malam itu, Sumen pulang dengan perasaan kacau. Arga langsung menyadarinya. Ada apa? Tanyanya. Sumen menyerahkan dokumen itu tanpa bicara. Arga membacanya dengan tenang, lalu mengembalikannya. Kau sedih, katanya. Aku marah, jawab Sumen lirih. Dan bersalah. Arga tidak menyangkal. Itu wajar. Aku merasa seperti mengkhianatinya, lanjut Sumen. Seolah dengan hidup lagi, aku menghapus pengorbanannya. Arga mendekat, duduk di hadapannya. Tidak, katanya tegas tapi lembut. Hidupmu adalah bukti bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Kata-kata itu membuat air mata Sumen jatuh. Ia menunduk, bahunya bergetar. Arga tidak memeluknya langsung. Ia menunggu, memberi ruang. Hingga akhirnya Sumen sendiri yang mendekat, bersandar di dadanya. Tangis itu panjang, jujur, melelahkan. Setelahnya, Sumen merasa ringan. Seolah beban yang selama ini ia bawa sendirian akhirnya dibagi. Beberapa minggu kemudian, Arga mengambil keputusan. Ia menolak tawaran pindah kota. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu apa yang ia pilih. Aku ingin membangun sesuatu di sini, katanya pada Sumen. Tidak hanya bersamamu, tapi juga untuk diriku sendiri. Sumen menatapnya lama. Kau yakin? Tidak sepenuhnya, jawab Arga jujur. Tapi aku ingin mencoba. Sumen tersenyum. Aku juga. Hubungan mereka tetap berjalan pelan. Tidak selalu mulus. Ada hari-hari di mana Sumen kembali menarik diri. Ada hari-hari di mana Arga lelah. Tapi mereka belajar bicara. Belajar. Berhenti sebelum saling melukai. Cinta itu tidak membutakan. Ia justru membuat mereka lebih sadar. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon, Sumen menatap langit yang cerah. Aku pernah berpikir hidupku berhenti di satu titik, katanya. Ternyata tidak. Arga tersenyum. Hidup jarang berhenti. Ia hanya berubah arah. Sumen mengangguk. Ia menatap ke depan, tidak lagi ke belakang. Bukan karena masa lalu tidak penting, tapi karena ia sudah menemukan cara untuk membawanya tanpa terjatuh. Dan di malam yang tenang itu, dengan angin yang lembut dan cahaya kota di bawah sana, Sumen menyadari sesuatu yang sederhana namun besar. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Dan kali ini, ia tidak takut. Waktu terus berjalan, membawa Sumen dan Arga ke fase yang lebih sunyi, bukan sunyi karena jarak, melainkan sunyi yang penuh makna. Mereka tidak lagi sibuk mendefinisikan hubungan. Karena perlahan mereka memahami satu sama lain melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Seperti cara Arga selalu menyisakan lampu dapur menyala ketika Sumen pulang larut. Atau cara Sumen tanpa sadar menyiapkan satu cangkir teh ekstra setiap pagi. Hal-hal kecil itu tumbuh pelan, tapi berakar dalam. Namun hidup tidak pernah benar-benar memberi ruang untuk tenang terlalu lama. Sumen mulai lebih sering diundang ke pertemuan bisnis tingkat atas. Namanya kembali disebut-sebut di kalangan lama, bukan sebagai istri Gu Tingfeng, melainkan sebagai Sumen. Seorang wanita yang berdiri dengan kemampuannya sendiri. Pengakuan itu seharusnya membanggakan, tapi justru menimbulkan jarak yang tak kasat mata. Ia mulai pulang lebih malam. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya sering kosong. Arga memperhatikan semua itu. Suatu malam, setelah hampir seminggu hanya berbincang singkat, Arga akhirnya berkata, "Kau sedang menjauh." Sumen terdiam. Ia menaruh tasnya perlahan. "Aku hanya sibuk." "Aku tahu sibuk seperti apa," jawab Arga. "Ini berbeda." Sumen menghela napas panjang. Ia duduk di sofa, menyandarkan kepala. "Aku takut kehilangan diriku sendiri lagi." Arga mengernyit. Karena aku, jawab Sumen jujur. "Setiap kali aku merasa bahagia, aku takut lengah. Takut jika suatu hari aku bangun dan menyadari aku kembali hidup untuk orang lain." Arga tidak tersinggung. Ia justru duduk di seberangnya. "Aku tidak ingin kau hidup untukku." Sumen mengangkat wajahnya. "Tapi bagaimana jika tanpa sadar aku melakukannya?" Pertanyaan itu menggantung lama di udara. Hari-hari setelahnya, mereka sepakat memberi ruang, bukan menjauh, tapi melambat. Tidak selalu bertemu, tidak selalu mengabari setiap jam.
Keputusan itu dewasa, namun tetap menyisakan rasa asing. Sumen mengisi waktunya dengan pekerjaan dan dirinya sendiri. Ia kembali ke studio kecil yang dulu ia tinggalkan, melukis, menulis, duduk diam tanpa tujuan. Ia mulai mengingat siapa dirinya sebelum luka dan tanggung jawab membentuknya. Di sisi lain, Arga juga belajar. Ia menyadari bahwa mencintai Sumen berarti menerima bahwa ia tidak selalu bisa menjadi pusat dunianya. Dan itu tidak mengurangi rasa, justru menguatkannya. Suatu sore hujan turun deras. Sumen berdiri di depan jendela studionya, memandang jalanan basah. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Bukan karena sedih, tapi karena rindu yang tidak ingin ia akui. Ponselnya bergetar. Arga, hujan deras. Jangan lupa tutup jendela. Sumen tersenyum kecil. Ia membalas, aku baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, aku tidak bertanya apakah kau baik-baik saja. Aku hanya mengingatkan. Jawaban itu membuat Sumen tertawa pelan. Ia menyadari satu hal, jarak tidak menghilangkan kehadiran. Kadang justru membuatnya lebih jelas. Beberapa minggu berlalu, hingga suatu hari Sumen jatuh sakit. Tidak parah, hanya demam tinggi karena kelelahan. Ia mencoba menahannya sendiri, seperti biasa. Tapi tubuhnya menyerah. Saat ia membuka mata, Arga duduk di samping tempat tidur. Kau keras kepala, katanya tanpa marah. Sumen tersenyum lemah. Aku tidak ingin merepotkanmu. Arga menggeleng. Kau tidak pernah merepotkan. Kau hanya lupa bahwa meminta bantuan bukan berarti lemah. Kalimat itu menembus sesuatu di dada Sumen. Ia memejamkan mata, air mata mengalir pelan. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena lega. Beberapa hari kemudian, saat Sumen sudah pulih, mereka duduk di balkon seperti biasa. Tidak ada jarak lagi di antara mereka. Aku takut kehilangan diriku, kata Sumen pelan. Tapi aku juga sadar, aku tidak kehilangan diriku saat bersamamu. Arga menatapnya. Karena kau tidak menyerahkan dirimu. Kau berbagi. Sumen tersenyum. Mungkin aku akhirnya mengerti perbedaannya. Malam itu, tidak ada pengakuan cinta yang besar. Tidak ada janji masa depan yang diucapkan lantang. Tapi ketika Sumen menyandarkan kepalanya di bahu Arga, ia tidak merasa takut. Ia merasa utuh. Dan di dalam keheningan malam, Sumen tahu perjalanan ini masih panjang. Akan ada ragu, akan ada luka kecil, akan ada hari-hari berat. Tapi kali ini, ia tidak berjalan untuk bertahan. Ia berjalan